Perkenalkan, saya Omega Rojan Rata, program studi pendidikan matematika semester 7 Universitas Nias. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana materi turunan fungsi Fibonacci. Nah, penasaran dengan materinya? Silakan perhatikan video berikut ini. Nah, kali ini pada pertemuan 6 kita mempelajari tentang fokus pada fungsi dua variabel. Nah, yang menjadi target capaian pembelajaran pada pembahasan video ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi fungsi dua variabel. Kedua, mahasiswa mampu menggambarkan sketsa grafik suatu fungsi dua variabel. Ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan peta ketinggian dan peta kontur yang berpadanan dengan dua fungsi. Nah, langsung saja, bagaimana kita mendefinisikan atau definisi dari fungsi dua variabel? Fungsi dua variabel pengertian di sini itu suatu fungsi bernilai real dari dua variabel real. Ini fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x dan y pada suatu himpunan B dari bilangan dengan bilangan real tunggal fxy. Nah, ini dia. Sebagai ilustrasinya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini daerah asal dan ini daerah lawan. Ini disebut dengan Dubai dan ini disebut dengan France. Nah, menjadi contoh dari fungsi dua variabel ini, variabel x dan y. Yang pertama, ini ada dua fungsi f dan fungsi g. Fungsi x f xy sama dengan x kuadrat tambah 3y. Sedangkan variabel yang kedua, gx dan y, sama dengan 2x akar dari y. Nah, perhatikan bahwa kita lihat dulu dari variabel yang pertama atau fungsi yang pertama f 1,4, ini x-nya 1 dan y-nya 4, sama dengan min 1 kuadrat ditambah 3 dikali 4 kuadrat, hasilkan 49. Dan untuk fungsi yang kedua g, min 1 dan 4, yaitu 2 dikali min 1 dikali akar 4 sama dengan min 4. Nah, himpunan D disebut sebagai daerah asal, disebut sebagai daerah asal alami natural online jika tidak dinyatakan secara khusus, yaitu himpunan semua titik x dan y pada suatu bidang di mana fungsi tersebut dan menghasilkan nilai bilang penting. Daerah asal alami fungsi nomor 1 adalah seluruh bidang, sementara daerah asal alami fungsi nomor 2 adalah ini dia x, y min tak terhingga kurang dari x kurang dari min tak terhingga dan x kurang dari tak terhingga. Sedangkan y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, inilah sketsanya daerah asal alami untuk fxy, atau yang pertama tadi akar dari y dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah y dikurang 1 kuadrat. Nah, ini dia solusinya. Daerah asal alami agar fungsi ini bermakna adalah seluruh bidang di luar xy bagi x kuadrat kurang dari y dari titik 0,1 dalam bentuk sketsa dikatakan sebagai seperti gambar ini. Jadi dia berarti ini x dan ini y. Ini dia gambarnya. Oke, nah contoh dari sketsa grafik fungsi ini pada fungsi yang telah kita akan bicara tadi, fxy sama dengan 1/3 akar dari 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, solusi di sini itu misalkan kita buat j sama dengan 1/3 akar dari 36 dikurang 9x kuadrat kurang 4y kuadrat, dan perhatikan bahwa j lebih besar atau sama dengan dari 0 jika kedua ruas dikuadratkan dan disederhanakan, maka diperoleh persamaan elipsoida, atau 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat ditambah 9j kuadrat sama dengan 36. Nah, ini tentu kita mengerti dari mana ini 9x kuadrat. Kita sesuai dengan kuadrat di dalam ini kita kuadratkan dan disederhanakan. Nah, ini dia 36 ini kita kasih menjadi hasilnya 9x kita keluarkan kurang y kuadrat ditambah 9j kuadrat. Ini dia grafiknya, bisa kita pahami bersama. Ini y sama dengan 1/3 akar dari 36 dikurang 9x kuadrat kurang 4y kuadrat. Oke. Nah, pada contoh yang kedua, ini dia sketsa grafik fungsi berikut. Fungsi j yaitu sama dengan f
XY sama dengan Y dikurang X kuadrat. Ini dia solusi dari sketsa grafik merupakan sebuah paraboloida. Ini dia grafiknya X dan Y, ini dia J. Sini kira-kira dia ada si fxy nya Y kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti ini dia Y nya dan ini X kuadrat. Sini dia kita dari 2 0 dan di sini ada Z nya 0. Sekarang kita masuk pada kurva ketinggian dan kontur. Nah, untuk memudahkan sketsa grafik fungsi J, F, X, Y diberikan bidang mendatar J sama dengan C. Berarti besar dari fungsi J sama dengan fungsi C yang memotong permukaan kurva. Nah, ini dia fungsi J sama dengan C. Ini sketsanya bidang mendatar J sama dengan C. Ini dia yang memotong ini, bagian ini berikan memotong permukaan kurva. Ini dia kurvanya. Ini kurvanya, ini dia memotong di sini, pas di sini. Nah, ini misalnya kita buat J fxy, ini sama besarnya dengan fxy dengan C. Itu dia yang dimaksud dengan mendatar J sama dengan C. Nah, selanjutnya pada kurva ketinggian dan peta kontur. Ini dia kurva ketinggian dan peta kontur. Proyeksi kurva ini pada bidang X min XY disebut kurva ketinggian, sedangkan kumpulan kurva-kurva yang demikian disebut peta kontur. Ini dia yang menjadi contohnya. J sama dengan 1/3 akar dari 36 dikurang 9x kuadrat kurang 4y kuadrat, dan J sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, pada kurva ketinggian dan peta kontur. Nah, pada fungsi dua variabel atau lebih ini, yang khususnya yang kita buat ini, kurva-kurva ketinggian dari J sama dengan 1/3 akar dari 36 kuadrat dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat berpadanan dengan J sama dengan 0, 1, 51,752 dan J sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat yang berpadanan dengan J sama dengan min 4, min 5, min 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini dia berpadanan dengan J yaitu 0 dari pusat 0,0 yaitu 0, 1, 2, dia 0, 1, 1,5, 1,75, 2 dan ke 0. Nah, sedangkan J min 5 dari sumbu X min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini dia grafik dari kurva ketinggian dan peta kontur. Semoga bisa kita pahami sampai di sini. Ya, kita masuk pada fungsi 3 variabel atau lebih. Nah, tadi fungsi 2 variabel atau lebih. Sekarang kita masuk pada fungsi 3 variabel. Maksudnya ada 3 persamaan fungsi yang harus kita selesaikan. Nah, di sini beberapa kondisi terkadang ditentukan oleh 3 variabel atau lebih. Nah, di sini berarti ada 3 kondisi fungsi atau bisa melebihi menghasilkan suatu fungsi dengan 3 atau lebih variabel. Misalkan suhu di suatu ruangan yang berpengaruh oleh lokasi X, Y, Z sehingga menghasilkan fungsi T X, Y, Z. Kecepatan fluida yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, Z selain waktu T sehingga menghasilkan fungsi P X, Y, Z, T. Nilai rata-rata ujian 30 mahasiswa yang dipengaruhi oleh masing-masing nilai mahasiswa X1, X2, X3 sampai X30 sehingga menghasilkan fungsi N X1, X2 sampai X3. X ini misalkan nama-nama mahasiswa dan nilainya juga ada 30 dan mahasiswa juga ada 30 dan memasukkan nilai sebanyak 30 orang. Pada fungsi 3 variabel atau lebih, ini contohnya kita lihat. Yang pertama, fungsi f x y z sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah c kuadrat dikurang 1. Terusnya fungsi yang kedua, fungsi g w x y z, berarti ini ada 4 variabel atau lebih dari 3 variabel. Sini variabelnya
merupakan contohnya 1 per akar dari W kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang 1. Pada penjelasan ini, untuk menghindari akar bilangan negatif, maka bilangan terurut X, Y, Z harus memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat lebih dari 1. Berarti ini variabel-variabel ini harus lebih dari 1, itu sama dengan 1, sehingga daerah asal fungsi f terdiri dari semua titik Z, Y, Z yang terletak pada suatu di luar lingkaran satuan. Pada permukaan ketinggian dari fungsi f adalah permukaan di ruang 3 yang memenuhi f fungsi f x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurang dengan 1 sama dengan c. Selama c lebih besar atau sama dengan 0. Hubungan ini menuju ke x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan c ditambah 1, sebuah bola yang berpusat di titik asal 0,0 dan 0. Nah, selanjutnya, bilangan terurut W, X, Y, Z harus memenuhi W2, W pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 lebih dari 1 untuk menghindari akar bilangan negatif dan pembagian oleh 0. Nah, selanjutnya, pada fungsi 3 variabel atau lebih. Nah, pada fungsi 3 variabel ini atau lebih, untuk menghindari akar bilangan negatif, maka bilangan terurut X, Y, Z harus memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, sehingga daerah asal fungsi f terdiri dari semua titik Y, Y, Z yang terletak pada satu di luar lingkaran satuan. Nah, permukaan ketinggian dari fungsi f adalah permukaan di ruang 3 yang memenuhi f x, y, z sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat dikurang 1 sama dengan c. Selama c lebih besar atau sama dengan 0. Hubungan ini menuju ke x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan c ditambah 1, sebuah bola yang berpusat di titik asal 0,0. Nah, ini dia 3 fungsi atau 3 variabel x, y, dan z misalnya. Dan selanjutnya, bilangan terurut W, X, Y, Z harus memenuhi W kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat lebih besar dari 1 untuk menghindari akar bilangan negatif dan pembagian oleh 0. Nah, itulah dia fungsi 3 variabel atau lebih. Nah, berdasarkan capaian, semoga kita para pendengar bisa memahami beberapa capaian yang kita buat, dimana tadi kita harus mampu memahami definisi fungsi 2 variabel, menggambarkan sketsa grafik suatu fungsi 2 variabel, kemudian mendeskripsikan peta ketinggian dan peta kontur yang berpadanan dengan 2 fungsi, kemudian menyelesaikan masalah fungsi. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan dalam pembuatan video ini tentu banyak kesalahan dan kelemahan. Kiranya para pendengar bisa memperbaikinya, dan silakan di komen bagian mana saja khusus pada penjelasan ini yang tidak sesuai, dan nanti next pada video selanjutnya akan kita perbaiki. Demikianlah untuk penjelasan materi turunan fungsi kubah banyak, khususnya di fungsi 2 variabel. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Shalom, selamat beraktivitas.